Teman-teman, kita kembali lagi ya. Nah, sekarang kita akan mereview jenis-jenis alat transportasi zaman old atau lebih dikenal zaman dulu, tempo dulu. Tidak menunggu lama, langsung kita review, let's go. Sepeda ontel dalam bahasa Inggris, roadster bicycle atau juga disebut sebagai sepeda unta, atau pit pancal adalah sebuah tipe sepeda standar dengan ban ukuran 28 inci yang biasa digunakan oleh masyarakat perkotaan sampai akhir tahun 1970-an. Sepeda ontel digunakan sebagai salah satu alat transportasi zaman dulu, sebelum ada sepeda motor. Wanderista yang berbahagia. Ini ada alat transportasi roda 3 tidak memakai mesin, yaitu becak. Becak berfungsi sebagai alat transportasi zaman dulu, yang bisa membawa 1-2 orang penumpang dan barang. Jarak tempuh becak tidak terlalu jauh, dikarenakan masih menggunakan tenaga manusia untuk mengayuh. Selanjutnya ada alat transportasi menggunakan tenaga kuda untuk menarik, yaitu andong atau delman. Andong atau delman dalam sejarah, tercatat pada masa pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Delman dipergunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum kereta api dan kendaraan bermotor lainnya beroperasi di Indonesia. Berikutnya ada alat transportasi menggunakan mesin, yaitu bus tingkat. Bus tingkat atau yang beken disebut double decker, pernah mewarnai, bahkan merajai jalanan ibu kota pada era 1980-an sampai 1990-an. Bus tingkat pertama kali mengaspal di Jakarta pada tahun 1968. Ketika jalanan di ibu kota masih lengang dan mengakhiri kiprahnya pada tahun 1998, ketika kemacetan begitu akrab di kota metropolitan. Bus ini berfungsi sebagai angkutan umum dari suatu tempat ke tempat lain atau tempat tujuan. Yang selanjutnya ada alat transportasi roda 3, tetapi ini sudah menggunakan tenaga mesin, yaitu bemo. Ketika mulai dioperasikan di Indonesia, angkutan bemo dialihkan sebagai transportasi pengangkut penumpang manusia, dan dipasangkan tempat untuk duduk. Angkutan bemo ini dapat menampung lebih banyak muatan daripada becak. Alat transportasi berikutnya, beroda 3 juga dan menggunakan mesin untuk penggeraknya, yaitu bajai. Angkutan umum berkapasitas 2 penumpang tersebut telah ada di ibu kota sejak 1975.
Bajai merupakan angkutan umum untuk penumpang dan barang yang dibawa masuk ke Jakarta guna menggantikan becak. Mikrolet sudah eksis sejak zaman penjajahan Jepang Lo. Pada tahun 1943, angkot atau mikrolet menjadi sangat populer karena mampu melakukan perjalanan dengan kendaraan yang relatif kecil hingga 10 penumpang di dalamnya. Mikrolet jauh lebih kecil daripada bus, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk bepergian di jalan-jalan Jakarta tanpa menyebabkan kemacetan lalu lintas. Berikutnya ada alat transportasi, menggunakan tenaga hewan ternak sapi untuk menariknya, yaitu gerobak sapi. Layaknya truk, pada zaman old atau zaman dulu gerobak sapi, berfungsi untuk mengangkut barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan hasil pertanian. Bahkan dulu, gerobak sapi berfungsi menjadi angkutan antar kota. Yang terakhir ada alat transportasi sungai atau air, menggunakan dayung tangan manusia, dan bisa menggunakan mesin motor penggerak, yaitu perahu atau klotok. Perahu atau klotok merupakan moda transportasi air tertua di dunia yang pernah dibuat dan didokumentasikan. Berfungsi untuk mengangkut orang, barang, dan kebutuhan pokok lainnya. Oke teman-teman, video ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga kalian dapat terhibur dan video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.